telah datang berbondong-bondong dari berbagai penjuru 1.410 kader Partai Umat dari Sabang sampai Merauke. Ada yang menempuh sekian jam perjalanan, ada pula yang menempuh berhari-hari perjalanan. Untuk itu izinkan saya untuk menyambut dengan ucapan dari hati yang paling dalam. Selamat datang, kader sejati Partai Umat. Selamat datang wahai pejuang keadilan. Keadilan yang 2 kali disebut di dalam Pancasila agaknya masih menjadi mimpi bagi sementara rakyat Indonesia. Karena menurut Bank Dunia, per tahun 2025, ada 186 juta penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Kita kader Partai Umat bersama 186 juta rakyat miskin tersebut. Kita hadir di sini hari ini untuk membela dan memperjuangkan masa depan mereka. Belum lama ini kita saksikan aktivis diancam, sebagian ditangkap, dan bahkan kita saksikan seorang aktivis bernama Andri Yunus disiram air keras. Dan ironisnya siraman itu datang dari oknum aparat yang hidupnya dibiayai pajak yang ditarik dari rakyat. Padahal kebebasan berpendapat adalah esensi wajib dari sebuah demokrasi. Karena demokrasi pada batas terjauh tujuannya adalah keadilan multidimensional. Keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan politik, keadilan pendidikan, keadilan kesehatan, keadilan lainnya yang semakin hari semakin kita lihat perlahan menghilang dari kehidupan masyarakat. Berbagai keadilan multidimensional tadi sesungguhnya adalah cita-cita puncak dari reformasi 98. Cita-cita reformasi 98 telah tercapai sebagian, tapi masih harus diperjuangkan sebagian lainnya. Yang harus kita jaga adalah jangan sampai apa-apa yang sudah dicapai melalui reformasi 98 tersebut mundur kembali ke zaman sebelum reformasi. Yang gejala kemundurannya tersebut sesungguhnya sudah mulai kita lihat kemunculannya dalam 1 dekade belakangan ini. Partai Umat untuk itu menyerukan reformasi total, melanjutkan cita-cita reformasi 98, menuju Indonesia baru, menuju demokrasi yang melahirkan keadilan multidimensional di negeri ini. Untuk menuju reformasi total, ada 3 bidang yang harus dikerjakan. Pertama, reformasi ekonomi. Kedua, reformasi politik. Dan ketiga, reformasi hukum. Reformasi ekonomi berarti melakukan upaya redistribusi kesejahteraan ekonomi yang sebelumnya hanya mengalir kepada orang-orang kaya saja, menjadi mengalir secara proporsional kepada segenap rakyat Indonesia. Reformasi politik berarti memberikan kehidupan demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan bebas dari rasa takut, semuanya harus dijamin oleh negara Republik Indonesia. Reformasi politik juga harus memastikan menteri-menteri yang dipilih atas dasar keahlian dan juga kejujuran, bukan karena kedekatan atau balas budi. Yang terakhir, reformasi hukum harus memastikan hukum ditegakkan kepada setiap warga negara Indonesia secara adil tanpa pandang bulu. Untuk mengawal agenda menuju reformasi total tersebut, mari kita, para kader sejati Partai Umat, merapatkan barisan dan menyusun langkah-langkah internal ke depan. Yang pertama, kita harus perkuat moralitas individu maupun organisasi. Tanpa pondasi moralitas yang solid, kita akan jatuh dalam ketidakjujuran yang wujudnya seringkali berupa pengkhianatan, kebohongan, korupsi, dan lain sebagainya. Moralitas kita adalah Islam rahmatan lil alamin, yang nilai-nilainya universal dan merangkul seluruh alam, yang secara absolut mengatakan sesuatu itu benar jika memang benar, dan salah jika memang salah, tak peduli siang atau malam, dan tak peduli sekalipun harus berhadapan dengan badai. Inilah moralitas yang Pancasilais, yang kalau kita amati telah lama memudar dari kehidupan bangsa ini. Yang kedua, perkuat barisan dengan kemandirian ekonomi. Perjuangan kita harus dimulai dengan harta kita sendiri sebelum perjuangan fisik lainnya. Kemerdekaan politik kita
tidak bisa dikompromikan dengan pesanan cukong atau bohir. Selanjutnya yang ketiga, persiapkan 2029. Tahun depan insya Allah kita akan mendaftar menjadi peserta pemilu. Dan yakinlah Allah bersama kita dan akan menjaga setiap langkah kita. Jangan takut dengan rekayasa manusia yang berusaha menghadang. Karena rekayasa Allah jauh lebih dahsyat dari buatan manusia. Maka kader Partai Umat harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.